Halo, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita mulai dengan pertemuan pertama kita tentang pembelahan sel. Sebelumnya, Ibu akan memperkenalkan diri dahulu. Nama Ibu Vivin Rositasari dan Ibu mengampu mata pelajaran IPA dari kelas 9A sampai 9C. Materi pembelahan sel merupakan bagian dari pokok bahasan sistem reproduksi manusia. Untuk lebih memahami tentang pembelahan sel, silakan kalian melihat slide-slide berikut ini. Pembelahan mitosis itu jumlah anakan yang dihasilkan adalah 2 buah. Sifat sel anakan akan sama identik dengan induknya dan jumlah kromosomnya bersifat diploid atau disebut dengan 2N. Agar kalian lebih jelas mengenai tahap-tahap pembelahan mitosis, akan kalian lihat pada slide berikut ini. Pembelahan mitosis terdiri dari 4 fase: profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis memiliki perbedaan dengan pembelahan mitosis. Pada pembelahan meiosis, jumlah sel anakan yang dihasilkan adalah 4 buah dengan sifat sel anakan setengah dari kromosom induknya dan bisa juga disebut dengan kromosom haploid atau N.
Pembelahan meiosis terjadi pada peristiwa pembentukan sperma atau disebut juga spermatogenesis, dan pada peristiwa pembentukan sel telur atau disebut juga oogenesis. Tahap-tahap pembelahan meiosis mirip seperti pada tahap pembelahan mitosis. Hanya saja, pada pembelahan meiosis terjadi pembelahan sebanyak 2 kali, sehingga sel anakan yang dihasilkan berjumlah 4 buah. Perhatikan gambar berikut. Pada peristiwa meiosis pembentukan sperma, satu spermatogonium yang bersifat diploid akan menghasilkan 4 buah sperma yang bersifat haploid. Jadi, sperma ini memiliki setengah kromosom dari induknya. Berbeda dengan proses pembentukan sperma, pada proses pembentukan ovum, satu sel oogonium yang bersifat diploid hanya akan menghasilkan satu sel ovum saja dan bersifat haploid, sedangkan 3 sel lainnya akan menjadi badan kutub dan bersifat haploid. Badan kutub ini sel yang tidak fertil, sehingga tidak dapat digunakan.